Praktik penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan di luar organisasi kepolisian telah berlangsung sejak lama dalam sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Anggota kepolisian yang masih berstatus aktif ditempatkan di berbagai jabatan di kementerian dan lembaga di luar institusi Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Penempatan anggota kepolisian aktif dalam jabatan di luar organisasi kepolisian juga dapat menimbulkan implikasi hukum dan potensi konflik kepentingan yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak era reformasi tahun 1998 bertujuan mendorong profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 mengamanatkan dihapusnya doktrin dui fungsi ABRI sebagai langkah awal dalam reformasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 114 PUU 2025 menyebutkan, amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 Juni tahun 2026. Pasal 28 ayat 3 beserta seluruh penjelasannya dihapus dan digantikan dengan ketentuan baru, yaitu pasal 28A. Ketentuan baru ini membolehkan anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan manajerial maupun non-manajerial pada kementerian, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum tanpa disyaratkan mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Yang menjadi persoalan konstitusional mendasar adalah bahwa substansi pasal 28A Undang-Undang Polri tahun 2026 pada hakikatnya tidak berbeda secara esensial dengan frasa penjelasan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jika sebelumnya frasa yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan dari Kapolri, pasal 28A ayat 4, kini membolehkan hal yang sama dengan mekanisme berdasarkan penugasan dari Presiden. Perbedaan keduanya hanya terletak pada subjek pemberi penugasan, sementara substansi pokoknya tetap sama, yaitu membuka jalan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar organisasi kepolisian tanpa keharusan memutus hubungan dinas aktif terlebih dahulu. Perkembangan hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar organisasi kepolisian memasuki fase baru yang menuntut penyesuaian norma secara lebih sistematis. Apakah pengaturan yang telah ada, termasuk perubahan undang-undang terbaru, telah selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum, atau justru masih menyisakan disharmoni norma yang perlu direkonstruksi? Dasar hukum penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis internal Polri. Secara konstitusional, pasal 30 UUD tahun 1945 menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, sehingga kedudukannya bersifat profesional dan terpisah dari birokrasi sipil. Karena itu, penempatan anggota Polri aktif di instansi sipil yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum dinilai dapat menyimpang dari prinsip pemisahan fungsi kelembagaan yang diamanatkan konstitusi. Apalagi prinsip negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 menuntut adanya dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap penempatan semacam itu. Pada tingkat undang-undang, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur dalam pasal 28 bahwa anggota Polri baru dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Perkembangan berikutnya justru membuka kembali ruang bagi anggota Polri aktif untuk menjabat di luar institusinya. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepolisian yang disahkan di DPR RI pada 9 Juni tahun 2026, ditambahkan pasal 28A yang membolehkan anggota Polri mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang jabatan tersebut berkaitan dengan fungsi kepolisian, baik atas permintaan kementerian lembaga maupun atas penugasan Presiden. Selaras dengan itu, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara turut memberi ruang hukum dengan mengatur dalam pasal 19 ayat 2 bahwa jabatan ASN tertentu, khususnya jabatan non-manajerial, dapat diisi oleh anggota Polri maupun prajurit TNI. Pada tataran teknis internal Polri, Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang ditandatangani Kapolri pada 9 Desember tahun 2025 mengatur mekanisme penugasan anggota Polri aktif ke 17 kementerian dan lembaga negara. Perpol ini menuai perdebatan. Sebagian pihak menilai selaras dengan putusan MK karena tetap merujuk pada fungsi pokok kepolisian, sementara pihak lain menilai ruang yang diberikan terlalu luas. Rekonstruksi pengaturan penempatan anggota Polri aktif di luar organisasi kepolisian yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 PUU 2025 memerlukan 3 langkah yang harus ditempuh secara bersamaan. Langkah pertama adalah penyempurnaan pasal dengan meninjau kembali pasal 28A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Polri tahun 2026 oleh pemerintah dan DPR RI dengan menambahkan daftar enumeratif kementerian lembaga yang dapat diduduki anggota Polri aktif sebagaimana model pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disertai harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara guna memastikan prinsip resiprokal yang proporsional dan berbasis sistem merit. Langkah kedua adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pelaksana Pasal 28A yang memuat secara limitatif daftar kementerian, lembaga, persyaratan kompetensi, mekanisme seleksi terbuka, pengaturan status kepegawaian, dan mekanisme pengawasan independen sesuai amanat Pasal 28A ayat 5 Undang-Undang Polri tahun 2026 dan Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang ASN. Langkah ketiga adalah pencabutan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dan penggantinya dengan Perpol baru yang sepenuhnya mengacu pada Pasal 28A Undang-Undang Polri Tahun 2026 dan dibatasi pada 3 bidang fungsi kepolisian. Keseluruhan upaya rekonstruksi ini bertujuan mewujudkan kesatuan norma yang koheren, konsisten, dan saling mendukung sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga penempatan anggota Polri aktif di luar organisasi kepolisian benar-benar selaras dengan konstitusi dan mendukung terwujudnya Polri yang profesional, netral, dan akuntabel.